Ini bentuk penampakan bangunan yang di pinggir pantai Mendak, yang notabene adalah Roi Pantai. Ini pantainya. Dan ada dua bule bergantungan di sini, bergelantungan di ayunan. Nah inilah ini masyarakat atau yang klaim mungkin dia punya berkas atau apa, entahlah, saya tidak tahu. Yang jelas ini dibangun secara permanen. Ini areal parkirannya. Ini dalam waktu dekat mungkin akan dibangun oleh pemilik yang katanya mengklaim sebagai pemilik tanah. Sementara Roi Pantainya ini ditempati, ya, ini Roi Pantainya, Roi Pantai langsung yang ditempati. Sama persis dengan yang terjadi penggusuran di sebelah timur sana di Tanjung An. Itu nampak Tanjung An dari sini. Sementara di sini belum digusur. Apakah mungkin ada diskriminasi antara di Tanjung An sama di Pantai Segar atau Mendak? Tapi melihat daripada bentuk bangunannya, ini baru kemarin dibangun, belum lama ini. Tapi ini masih belum rampung, belum selesai. Ini jadi kalau mau adil pemerintah itu mestinya ini harus segera dieksekusi, karena ini adalah bagian dari Roi Pantai yang sangat hanya 3 meter saja dari bibir pantai. Sebelahnya ini berdiri sebuah kafe juga. Ini kafenya. Sini bisa dangdutan, lagu pop, lagu keroncong tiap malam di sini. Ini juga yang diperkarakan tahun 2022, sehingga sempat Bapak Kepala Desa Kute Mirate dipenjara selama 3 bulan akibat tanah ini. Nah, di sini tanah ini bersengketa. Menurut informasi yang saya dengar dan saya dapatkan, tanah ini bersertifikat atas nama seseorang. Nah, bagaimana pemerintah menyikapi ini? Apakah pemerintah akan mampu untuk meleburkan sertifikat yang sudah terbit? Sementara aturan di ATR BPN itu juga kan tidak diperkenankan untuk secara individu untuk memiliki tanah di Roi Pantai. Nah, jadi pemerintah ini apa sih yang dikerjakan? Pemerintah mestinya tanggap, tapi kan ini pemerintah, dalam hal ini BPN, ATR, dan tata ruang itu yang menerbitkan sertifikat. Nah, itulah makanya kenapa saya bilang pemerintah itu tumpulnya ke atas, ya, tajamnya ke bawah. Masyarakat yang dikorbankan. Coba di Tanjung An itu digusur secara ekstrem. Lah ini malah kafe berdiri ini. Dan di sini adalah pantainya. Itu Roi Pantainya, ini pantainya. Jadi pemerintah harus tegas, jangan tebang pilih, jangan jadi macan ompong kalau sama orang-orang atas. Nah, ini kembali netizen, ya, saya sampaikan bahwa tanah ini sekarang dimiliki oleh perseorangan atau perorangan atau individu. Ini temboknya sampai mungkin berapa hektar ini. Nah, di samping ini, di sebelah utara tembok ini adalah tanah CDC atau yang dipakai sebagai areal sirkuit. Di sini, di situ sirkuitnya. Ini batas tanah ITDC. Menurut informasi, padahal ini betul sudah ITDC sudah tidak membeli yang Roi Pantai, ya. Ini Roi Pantainya, ini Roi Pantainya. Nah, dan ini adalah batas yang memang menurut aturan nasionalnya itu tidak bisa dimiliki oleh orang per orang. Ini tidak bisa dimiliki oleh individu. Lalu kenapa ini bisa? Nah, ini posko ini bukan ITDC punya. Ini menurut pelang yang di atas sana, di barat sana, itu persorangan atau perorangan atau individu yang punya. Itu artinya, mohon maaf, ini saya bisa sentil, yang menerbitkan sertifikat itu kan BPN. Ya, BPN itu adalah bagian dari pemerintah. Yang artinya berarti pemerintah yang bermain. Berarti ada jarak atau ada diskriminasi antara yang di Tanjung An sama yang di sebelah selatan sirkuit, yaitu Pantai Mendak atau Pantai Segar. Jadi ini saudara,
Ini yang bermain siapa? Kenapa ini bisa dimiliki secara perorangan atau individu? Ini lihat, lama-lama seperti akan terjadi di Jakarta. Pagar pun akan laut pun akan disertifikatkan. Laut pun akan dikasih pagar besok. Ini buktinya ini. Please, pemerintah daerah. Ya, Anda kan lalu Pak Tahul kan burung Garuda partainya. Sama dengan Hairul Warisin itu burung Garuda juga. Lah ini. Tapi please change up your mind. Ya, open up your eyes and open up your heart. Ini yang terjadi. Siapa yang bermain ini? Sehingga tanah-tanah yang memang tidak boleh diperjualbelikan dan tidak boleh dimiliki oleh perorangan, kok bisa di sini? Ini bahkan sampai berdiri ratusan tiang listrik yang panel pakai surya itu, tenaga surya. Itu. Nah, kembali saya ulas ini lagi. Ini sudah dimiliki yang itu milik tanah hak milik Bapak Ari Triyono, sertifikat hak milik nomor 2219 dengan luas 20.000 meter persegi atau dalam mungkin sekitar 2 hektar ya, kurang lebih gitu kalau 20.000. Ya ini, betul sekitar 2 hektaran. Surat ukur nomor 2075 garing Kute garing 2018 tanggal 14 November tahun 2018. Desa Kute, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, Provinsi. Tercatat atas nama Nyonya Rani. Nah, berdasarkan satu perikatan jual beli tahun dan tanggal 14 September 2010 dan register warmarking pada tanggal 31 Januari 2014. Surat pernyataan berita acara penyerahan sertifikat hak milik nomor 08 BAP garing 2/2000 tertanggal 5 Februari 2019. Nah, di sini barang siapa yang memasuki pangkalan tanah tanpa alas hak dikenai pidana berdasarkan pasal 167 KUHP. Barang siapa dengan sengaja melawan hukum, menghancurkan, merusak atau membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain diancam pidana penjara sesuai pasal 406 KUHP. Nah, ini kok bisa ya? Tanah ini dimiliki secara individu. Ini dia tanah itu. Ini namanya Ari Triyono yang punya. Dia beli pada Ibu Rani. Nah, sementara menurut aturan mainnya, tanah ini adalah tanah milik negara atau bisa dikatakan Roy Pante. Ini kan pantainya jaraknya cuma berapa 30-an meter ini dari tempat saya berdiri, ini jaraknya 30 meter itu kan terlihat ombak. Ini pohon cemara ini. Jadi apa yang terjadi sebenarnya? Kalau begini modelnya, besok laut juga bisa disertifikatkan. Besok juga bulan pun akan dibikinkan sporadik. Bila perlu matahari pun akan diberikan dibikinkan SPPT. Kalau begini modelnya. Ya, kembali di akhir video ini saya tunjukkan secara lebih detail lagi dan lebih lengkap lagi ya. Ini, lihat itu bukit 360 yang disebut oleh para netizen bukit 60 karena kalau dari berdiri di sana atau berada di gedung sana bisa menonton semua putaran sirkuit. Jadi ini sirkuitnya ya. Inilah sirkuit itu, kemudian inilah tanahnya Ari Triyono. Ini posnya. Ini pos. Lalu kenapa ini Pak Ari Triyono ini saya tidak tahu dari mana beliau dan bagaimana caranya bisa memiliki tanah. Ini posnya. Nah, ini Roy Pante yang memang tidak boleh dimiliki oleh individu yang sebenarnya aturan main dalam aturan BPN maupun pemerintah. Lalu kenapa BPN bisa menerbitkan sertifikat? Atau mungkin apakah di Indonesia ini ada BPN tandingan atau BPN A, BPN B atau BPN C? Saya kurang tahu. Yang jelas ini artinya kalau sudah dilakukan manajemen maksimal besok atau lusa kapan tidak tahu, berarti orang-orang atau masyarakat tidak boleh lagi untuk menginjakkan kaki di tanah kelahirannya sendiri.
artinya milik publik yang tidak, notabene tidak boleh diperjualbelikan, kok sekarang sudah beralih menjadi sertifikat hak milik. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Ya silakan Anda berpikir sendiri. Kalau sudah pantai Roy Pantai kita dijual secara pribadi, lah hancurlah negara ini. Hancur sudah. Hancur ini. Ini Pantai Segar. Ini Pantai Segar, itu Gunung Segarnya. Di sini pintu masuknya. Jalan masuk, keluar masuk di sini. Ini sirkuit. Ini anunya. Saya biar saya tunjukkan ya. Yang membuat saya terheran-heran. Sangat menyayat hati kok Roy Pantai bisa dimiliki secara perorangan. Nah, ini sirkuitnya, jaraknya cuma 3 meter saja ya. Ini sirkuit. Ini sirkuit. Lah ini tanah itu. Tanah milik Ari Triyono yang sudah dibeli dan menurut pelang yang tertera di situ sudah SHM. Nah, tolong pemerintah kalau mau menggusur harus rata. Jangan cuman yang di Tanjung An saja yang digusur. Tapi di sini juga harus digusur demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.